flash was later calculated to be brighter than 1,000 suns. Teman-teman udah nonton film Oppenheimer belum? Bagi teman-teman yang suka sejarah, politik, ataupun fisika, karya besutan Christopher Nolan ini aku saranin banget buat ditonton karena bisa nambahin wawasan teman-teman. Ngomongin soal Oppenheimer, nggak afdol kalau kita nggak bahas tentang sejarah bom atom. July 13th, they began the final assembly. The bomb was hooked up to a crane which would lift it to the tower. Ini tuh sebenarnya merupakan efek dari Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu terdapat perlombaan dalam pembuatan teknologi persenjataan. Temuan-temuan mengenai inti atom, memperdalam kajian tentang atom. Dari situ dijelaskan bahwa atom sebenarnya terdiri dari partikel-partikel kecil berupa proton, neutron, dan dikelilingi oleh elektron. Di tahun 1938, para ilmuwan di Jerman, yakni Otto Hahn, Fritz Strassmann, dan Lise Meitner berhasil menemukan fisi nuklir setelah melalui uji coba penembakan neutron ke dalam inti atom uranium yang menghasilkan reaksi berantai di mana inti atom dapat terbelah dan melepaskan neutron di dalamnya, kemudian menabrak atom-atom lain secara terus-menerus. Tapi sayangnya penemuan itu terjadi tak lama setelah Adolf Hitler yang didukung oleh Partai Nazi berhasil menguasai perpolitikan Jerman. Penerapan kebijakan anti-Yahudi yang ditetapkan oleh Hitler membuat para ilmuwan atomik yang keturunan Yahudi ataupun yang memiliki hubungan erat dengan Yahudi terpaksa harus meninggalkan Jerman. Ilmuwan-ilmuwan itu seperti halnya Albert Einstein, Leo Szilard, Edward Teller, Enrico Fermi, dan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Temuan itu lalu dilihat sebagai potensi untuk mendukung peperangan yang mana dapat dijadikan sebagai bom atom dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Khawatir kalau Nazi Jerman akan memanfaatkan temuan itu untuk membunuh banyak orang yang gak bersalah, Leo Szilard mengajukan surat kepada Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, supaya mendukung penelitian pengembangan senjata atom untuk menekan Jerman yang ditengarai sedang melakukan eksplor uranium dari Cekoslovakia, yang mana diindikasikan bahwa Jerman sedang mengumpulkan material untuk mengembangkan senjata atom. Dalam hal ini, Leo Szilard meminta kerjasama dengan Albert Einstein untuk menandatangani surat itu, agar Amerika lebih yakin terkait isi dari surat tersebut. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1941, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Franklin Delano Roosevelt, sepakat terkait proyek tersebut. Pasalnya, kekuatan Jerman semakin meningkat yang ditandai dengan menguasai Cekoslovakia, Austria, dan juga Polandia. Ditambah lagi dengan adanya serangan Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember tahun 1941, membuat Amerika semakin terdorong untuk merealisasikan proyek tersebut. Pada akhirnya pada bulan Agustus tahun 1942, Amerika Serikat merealisasikan proyek tersebut yang mana bekerja sama dengan Inggris tanpa sepengetahuan Uni Soviet. Dan proyek itu dinamakan sebagai Proyek Manhattan, which would measure optical, mechanical, and nuclear effects. Time was terribly short. President Truman was at Potsdam, awaiting the results of the test, so scientists were working with components and instruments delivered just barely in time. It was ready or not. Proyek tersebut dipimpin oleh Jenderal Leslie Groves. Dalam proyek ini, Amerika Serikat sangat serius dengan melakukan penelitian di New Mexico, tepatnya di Los Alamos, dan melibatkan sekitar 100.000 fisikawan ternama dari Amerika, Inggris, dan juga Kanada. Disinilah Robert J. Oppenheimer, seorang fisikawan teoritis terkemuka, ditunjuk sebagai Direktur Laboratorium Los Alamos untuk merancang bom atom. Final dry runs. Tension. Setelah melakukan penelitian selama hampir 3 tahun lamanya dan menelan biaya hingga mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat, pada akhirnya bom atom berhasil ditemukan dan diujicobakan untuk pertama kalinya pada tanggal 16 Juli tahun 1945 pada jam 5 menit ke 29 detik ke 45. 5, 4, 3,
flash was later calculated to be brighter than 1,000 suns. Miles away, a young girl, blind from birth, saw the flash. Men at the site felt the heat of a desert sun. Then came the shockwave. 2 GIs at the command center stood up in their excitement at seeing the boiling. Uji coba itu menghasilkan kekuatan setara 21.000 ton TNT dengan kilatan cahaya yang sangat terang dan disusul oleh gelombang panas serta ledakan yang begitu dahsyat. Awan jamur juga melambung tinggi menghiasi langit dengan ketinggian mencapai 12,1 km dan gelombang kejutnya dapat dirasakan sejauh 160 km. Akan tetapi, di sisi lain rupanya Jerman sudah diambang kekalahan. Proyek senjata atom dari Jerman juga tidak berhasil ditemukan karena sudah tidak ada lagi ilmuwan atom terkemuka di negara tersebut. Alih-alih dihentikan, rupanya Amerika Serikat dan juga Inggris tetap bersikukuh untuk melancarkan aksinya, tetapi targetnya dialihkan ke Jepang. Kota Hiroshima dan juga Nagasaki pun menjadi target karena merupakan kota penting bagi militer Jepang. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Hal itu dilakukan Presiden Truman atas desakan rakyatnya dengan dalih untuk segera mengakhiri Perang Dunia Kedua karena sudah terlalu banyak memakan korban. Rencana itu membuat Leo Szilard dan para ilmuwan lainnya di proyek Manhattan khawatir karena penggunaan bom tersebut sudah tidak sesuai dengan rencana awal dan Jepang diyakini juga akan menyerah mengikuti jejak Jerman. Mereka membuat petisi agar Presiden Truman mengurungkan niatnya untuk menggunakan bom tersebut. Akan tetapi Presiden Truman enggan untuk menandatangani petisi tersebut dengan dalih untuk mengurangi korban jiwa di pihak Amerika Serikat. Sehingga pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat melancarkan aksi pertamanya dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima yang dinamai dengan Little Boy. Bom dengan bahan bakar uranium itu menghasilkan daya ledak setara dengan 15.000 ton TNT yang menghancurkan 11,4 km persegi dan menewaskan sekitar 90.000 sampai 166.000 jiwa. 3 hari berselang, Amerika kembali membombardir Jepang dengan menjatuhkan bom atom yang diberi nama Fat Man di Nagasaki. Bom atom dengan bahan bakar plutonium itu menelan korban yang diperkirakan mencapai 39.000 sampai 80.000 jiwa. Para korban tak hanya meninggal seketika, melainkan banyak juga yang meninggal secara perlahan karena terpapar radioaktif, seperti halnya terkena penyakit kanker, kecacatan, hingga kebutaan. Dengan begitu, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan Perang Dunia Kedua pun berakhir. Akan tetapi, perang bukan berarti telah sepenuhnya berakhir. Negara-negara lain rupanya terpicu untuk membuat senjata yang sama, khususnya Uni Soviet. Uni Soviet selaku musuh utama Amerika Serikat dalam Perang Dingin berhasil membuat bom atom 4 tahun setelah kejadian Hiroshima dan Nagasaki melalui mata-mata di proyek Manhattan, yaitu ilmuwan bernama Klaus Fuchs. Sebagai direktur laboratorium Los Alamos dan dijuluki sebagai bapak bom atom dunia, Oppenheimer menyesali atas pencapaiannya itu karena mengakibatkan kematian massal. Kini tak hanya bom atom saja yang telah berhasil diciptakan, melainkan ada juga bom hidrogen atau bom termonuklir yang kekuatannya diprediksi bisa mencapai 1000 kali lipat lebih besar daripada bom atom, sebagaimana SAR bomba milik Uni Soviet yang telah diuji cobakan pada tahun 1961. Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. Увеличиваясь в размерах, облако... Ironi lagi, berdasarkan laporan dari Stockholm International Peace Research Institution,
Pada bulan Juni tahun 2023, terdapat 9.576 hulu ledak nuklir siap pakai, di mana negara terbanyak yang memilikinya adalah Rusia dengan jumlah mencapai 4.489, dan di posisi kedua ada Amerika Serikat dengan jumlah mencapai 3.708. Dengan begitu bukan menjadi suatu hal yang mustahil kalau sewaktu-waktu sebagian besar umat manusia musnah akibat imbas dari penemuan tersebut. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds.